Malam itu, seorang pemuda bernama Raka sedang pulang larut dari pekerjaannya di kota. Ia memilih jalan pintas melewati sebuah area pemakaman tua di pinggir desa. Meski warga sekitar sudah sering memperingatkan untuk tidak lewat situ, suara jangkrik dan desir angin malam menemani langkahnya. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sesuatu yang berbeda di antara deretan makam tua. Ada sebuah nisan putih kusam yang berdiri miring. Tidak ada tulisan nama, tidak ada tanggal lahir, tidak ada doa. Hanya batu nisan polos yang terkesan baru ditempatkan. Hatinya bergetar aneh, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Raka mendekat. Tangannya meraba permukaan batu dingin itu. Seketika telapak tangannya terasa beku seperti menyentuh es. Dan dari arah bawah tanah terdengar suara lirih, suara tangisan. Lirih seorang perempuan. Raka terhuyung mundur. Ia mencoba menenangkan diri. Berpikir itu hanya halusinasinya. Namun suara itu semakin jelas. Tangisan bercampur dengan bisikan. Aku terkurung, keluarkan aku. Tubuh Raka gemetar. Ia berlari, tapi langkahnya seakan berat. Ketika ia menoleh ke belakang, nisan tanpa nama itu tiba-tiba berdiri tegak, seolah mengawasinya. Dari tanah di bawah nisan muncul tangan pucat penuh tanah yang mencoba meraih kakinya. Raka hampir jatuh. Ia menendang dan lari sekuat tenaga. Namun cerita tidak berhenti di situ. Malam-malam berikutnya, Raka selalu dihantui. Di kamarnya, ia mendengar ketukan di jendela. Dan setiap ia buka, terlihat bayangan samar, sosok perempuan berwajah hancur menatapnya. Tubuhnya dibalut kain putih kotor, dan di dadanya tertancap bunga kamboja layu. Ternyata nisan itu menyimpan rahasia kelam. Bertahun-tahun lalu, seorang gadis desa dibunuh dan dikuburkan secara diam-diam tanpa doa, tanpa nama, hanya sebagai tumbal pesugihan. Arwahnya gentayangan mencari siapa saja yang berani menyentuh nisannya. Dan kini Raka telah terikat kutukan itu. Hari-hari Raka berubah menjadi mimpi buruk. Setiap kali ia bercermin, wajah perempuan itu muncul di belakangnya. Setiap kali ia mencoba tidur, ia merasakan ada tangan dingin memeluk lehernya. Hingga akhirnya suatu malam, warga menemukan Raka terbaring kaku di kamarnya. Wajahnya pucat, mulutnya menganga seperti berteriak ketakutan. Di samping tubuhnya tergeletak bunga kamboja layu dan selembar kain putih kotor. Ketika warga mendatangi pemakaman untuk memastikan, nisan tanpa nama itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah tanah gundukan basah, seperti baru saja digali kembali. Sejak kematian Raka, suasana desa jadi mencekam. Banyak warga percaya bahwa arwah gadis tanpa nama itu kini berkeliaran, mencari jiwa-jiwa baru untuk menemaninya. Bahkan beberapa orang mulai melihat sosok perempuan berambut panjang, wajah hancur, berkeliaran di jalan pemakaman pada malam hari. Namun yang paling aneh, setiap korban yang melihat nisan itu selalu menghilang dalam waktu 7 hari. Tidak pernah ada yang selamat. Beberapa pemuda desa yang penasaran mencoba mendatangi makam itu. Malam itu, mereka membawa obor dan peralatan untuk menggali. Di bawah cahaya bulan, mereka menemukan kembali gundukan tanah di tempat nisan itu pernah berdiri.
Hati mereka ciut ketika mendapati tanah itu masih basah, seolah baru saja dibuka dan ditutup lagi. Salah satu pemuda, Bima, memberanikan diri menusukkan cangkul ke tanah itu. Baru beberapa kali hantaman, terdengar suara seperti kain sobek dari bawah. Obor mereka bergoyang ditiup angin kencang, lalu padam satu persatu. Kegelapan menelan seluruh pemakaman. Dari tanah gundukan itu muncullah sosok perempuan berpakaian putih kusam dengan wajah remuk. Matanya kosong hitam, mulutnya sobek sampai ke telinga. Tubuhnya setengah hancur, masih berlumuran tanah. Ia berjalan pelan ke arah Bima dan teman-temannya. Suaranya lirih namun menusuk. "Nama, berikan aku nama." Pemuda-pemuda itu panik, berlari tunggang langgang. Namun satu persatu mereka tersandung akar. Ada yang jatuh terjerat kain putih panjang yang tiba-tiba muncul dari tanah. Jeritan memenuhi udara malam. Keesokan paginya, warga menemukan tanah di makam itu makin melebar, seolah menghisap sesuatu. Jejak kaki para pemuda hilang di sana. Tidak ada satupun yang kembali. Sejak hari itu, tidak ada lagi warga yang berani lewat pemakaman itu. Konon, jika ada yang memberanikan diri mendekat, mereka akan mendengar suara tangisan lirih yang meminta diberi nama. Dan jika seseorang menjawab, menyebut nama apapun, maka arwah itu akan menempel selamanya pada orang tersebut, menyeretnya perlahan ke kematian. Beberapa tahun kemudian, seorang dukun tua mencoba menelusuri asal-usul kuburan itu. Ia menemukan bahwa perempuan yang dikubur tanpa nama adalah korban pesugihan dari seorang juragan kaya di masa lalu. Ia sengaja dikubur tanpa doa dan tanpa identitas agar arwahnya tidak tenang dan bisa menjadi penjaga kekayaan. Tapi karena ritual itu dilakukan dengan cara salah, arwahnya justru menuntut jiwa baru untuk menggantikan dirinya. Dan sampai hari ini, nisan tanpa nama itu masih dipercaya berpindah-pindah. Tidak lagi hanya di pemakaman tua itu, tapi bisa muncul di tempat lain. Kadang di pojokan halaman rumah, kadang di kebun kosong, kadang di dekat pohon besar. Siapa saja yang menemukan dan berani menyentuhnya pasti akan menjadi korban berikutnya. Endingnya, legenda nisan tanpa nama jadi kutukan abadi yang tidak pernah bisa dipatahkan. Arwah gadis itu akan terus mencari sampai ada yang benar-benar bisa memberinya nama dan membebaskannya. Tapi setiap orang yang mencoba justru berakhir dengan kematian.